Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Saint Carlos Jakarta ingin melakukan penyuluhan kepada Bapak Ibu semua yang ada di pesisir pantai Kepulauan Karimun Jawa mengenai kesiapsiagaan menghadapi gelombang pasang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Dewi Ratih. Nama saya Ade Septa Simanjuntak. Nama saya Imirnius Walui. Nama saya Mita Cornelia Noya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Ardiana. Oke, di sini saya akan membacakan latar belakang Kepulauan Karimun Jawa yang terletak di lepas pantai Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Barat Tengah, merupakan gugus pulau-pulau kecil yang terdiri dari 27 pulau. Sebagian kawasan Kepulauan Karimun Jawa seluas 1.116,25 km persegi telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Karimun Jawa. Secara geografis, wilayah Kepulauan Indonesia, termasuk Kepulauan Karimun Jawa, berada pada kawasan rawan bencana, dengan potensi tinggi terjadi berbagai bencana hidrometeorologi seperti gelombang ekstrim dan abrasi. Kepulauan Karimun Jawa rawan bencana, terutama karena kondisi alam dan geografi setempat. Kepulauan Karimun Jawa tergolong sebagai perairan dangkal, sehingga pengaruh angin yang relatif kecil saja sudah dapat menimbulkan gelombang di permukaan laut. Dalam periode angin barat laut, wilayah perairan di Kepulauan Karimun Jawa sering mengalami gelombang yang cukup besar, berkisar antara 0,56 sampai 1,58 meter, dengan kecepatan arus permukaan berkisar antara 8 sampai 25 cm per detik. Apa itu gelombang pasang? Gelombang pasang menurut BNPB yaitu badai adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar yang ditimbulkan akibat efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah di Indonesia, seperti angin kencang, perubahan cuaca yang cepat, dan gravitasi bulan maupun matahari. Hal tersebut berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Gelombang pasang tidak terjadi seketika seperti tsunami, tetapi secara perlahan. Adapun tindakan antisipasi terjadinya terjangan gelombang pasang yaitu yang pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiraan cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Berikutnya, ada bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau jangan dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Berikutnya, ada mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Selanjutnya, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Dan yang terakhir, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Nah, ini ada penyelamatan diri jika terjadi gelombang pasang. Yaitu yang pertama, jika Anda berada di tepi pantai, segeralah berlari ke tempat yang tinggi dan memberitahu kepada orang-orang yang berada di sekitar tepi pantai tentang adanya gelombang pasang. Selanjutnya, jika Anda berada di dalam kapal di tengah laut, jauhilah daerah yang terkena cuaca buruk dan gelombang pasang. Bagi nelayan atau orang yang suka traveling di laut, dihimbau untuk membatalkan berlayar dan traveling. Apabila melihat kondisi karakteristik terjadi gelombang pasang, seperti yang dijelaskan di atas. Selanjutnya, hindari bermain atau berada di pinggir pantai saat gelombang pasang terjadi apabila sedang ada cuaca buruk dan tanda-tanda gelombang tinggi. Yang terakhir, segera hindari bangunan yang tinggi seperti papan reklame dan tiang listrik. Ada dampak kesehatan yang dapat terjadi akibat gelombang pasang. Yang pertama, terserangnya penyakit seperti leptospirosis,
diare, penyakit saluran pencernaan, infeksi saluran pernapasan atas, tifoid, dan penyakit kulit. Kemudian ada kesulitan air bersih dan kekurangan ketersediaan bahan makanan. Selain itu, terdapat juga dampak lingkungan yang terjadi akibat gelombang pasang, seperti kerusakan perumahan dan warung warga, kerusakan fasilitas dan infrastruktur, serta sanitasi lingkungan yang menjadi menurun. Selanjutnya di sini ada upaya yang akan dilakukan pasca gelombang pasang. Yang pertama, itu bersihkan rumah dari lumpur sehingga mencegah penyakit yang mungkin muncul, seperti leptospirosis, diare, juga penyakit kulit. Yang kedua, lakukan PHBS dengan cara mencuci tangan dan kaki dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, membersihkan genangan dan kayu-kayu yang menumpuk. Dan yang keempat adalah dengan mengkonsumsi air bersih dan matang. Demikian video yang kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.